Mungkin saat ini Anda sedang mencari tahu tentang apa itu spiritualitas, sehingga algoritma internet mengantarkan Anda ke sini. Alasannya bisa bermacam-macam. Mungkin Anda sedang memulihkan diri dari permasalahan-permasalahan yang selama ini sudah begitu menguras energi. Atau Anda sedang ingin memulihkan diri dari trauma yang sudah begitu menghantui. Mungkin juga ada yang sedang menekuni meditasi, yoga, astrologi, atau ilmu-ilmu spiritual lainnya. Apapun alasannya, Anda telah sampai di tempat yang tepat. Di sini kita akan bersama-sama menggali diri, atau yang guru saya sering katakan, meniti jalan ke dalam diri. Spiritualitas memang bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang menderita atau mengalami depresi saja. Spiritualitas bukan cuma buat mereka yang bertapa dan tinggal di padepokan nun jauh di tengah hutan atau di gunung-gunung. Spiritualitas sesungguhnya terbuka buat semua orang dan bahkan sangat bermanfaat bagi Anda dan saya yang sedang sibuk bekerja di tengah-tengah pasar dunia. Dunia yang terasa semakin hari semakin materialistik ini membutuhkan penyeimbang, yaitu spiritualitas. Yang saya bagikan di dalam channel ini adalah spiritualitas yang berakar dari pengetahuan dan pengalaman indigenous people atau warga bumi yang tinggal di wilayah peradaban kita sendiri yang membentang dari perbatasan Persia meliputi wilayah-wilayah yang oleh orang-orang dari barat disebut Hindia, Hindu, atau Indo, yang berada di Asia Selatan hingga ke Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Nusantara hingga perbatasan Australia. Spiritualitas di sini tidak terbatasi oleh sekat-sekat identitas suku, bangsa, atau keagamaan. Bahkan spiritualitas merupakan menjadi jiwa dari agama-agama dan bangsa-bangsa di wilayah peradaban ini, sehingga spiritualitas mewarnai kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sebetulnya apa sih spiritualitas itu? Mungkin kalau ditanya, setiap orang bisa punya definisinya sendiri-sendiri. Sebagai wedding counselor, saya berkesempatan berdiskusi dengan banyak anak muda, yang mana di antara mereka spiritualitas telah banyak dibicarakan. Dewasa ini, kesehatan mental emosional mulai mengemuka dan lepas dari tabu seperti yang terjadi di masa lalu. Kata-kata seperti healing, self-healing, dan berbagai caranya termasuk meditasi dan yoga, di samping terapi-terapi arus utama, yaitu yang berkesesuaian dengan ilmu medis dan psikologis, masuk dalam percakapan kita sehari-hari dan di media sosial. Ini adalah salah satu sisi dari spiritualitas. Sisi lainnya adalah apa yang disebut sebagai okultisme, yang bisa dibilang ceruknya lebih kecil dan terbatas. Selama ini okultisme dipandang hanya untuk orang-orang yang memiliki kekuatan spesial. Hal ini dikaitkan dengan klinik dan magis. Okultisme juga sering hanya dimasukkan ke dalam ranah agama semata, yang seringkali bersifat eksklusif, kemudian dimonopoli oleh rohaniawan, dan dibatasi dogma serta doktrin yang sangat kaku. Namun sebenarnya, awal mula baik healing maupun okultisme atau yang
Mungkin di sini akan lebih tepat kalau saya sebut sebagai mistisisme adalah satu dan sama. Pemulihan diri membutuhkan intervensi dari mistik dan melampaui alam benda atau materi, serta alam pikiran perasaan kita sehari-hari. Mistisisme mencari akar kesembuhan dan pencerahan di balik itu semua, yaitu alam kejiwaan atau kesadaran yang selama ini tertutupi atau kita tidak sadari keberadaannya. Mistisisme mengajak manusia memasuki dirinya, menemukan kesejatian diri, dan pada saat yang sama menyadari hubungan dirinya dengan seluruh jagat raya yang maha luas ini. Ketika seseorang berada dalam kesadaran benda, materi maupun pikiran perasaan, ia merasakan dirinya terpisah dari yang lain, bahwa dirinya adalah individu tersendiri. Ilusi keterpisahan inilah yang kemudian melahirkan penderitaan dan kesedihan. Ia bisa menjadi orang yang individualistik, yang tindakan serta perilakunya hanya mementingkan kesenangan dirinya sesaat yang diperolehnya dari panca indera, baik itu penglihatan, pendengaran, penciuman, pencecapan lidah, serta perabaan. Hal ini kemudian memunculkan nafsu, amarah, ketamakan, di samping juga kebodohan, kemalasan, dan delusi. Mistisisme dan healing tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus disatukan kembali. Healing tidak akan langgeng tanpa mistisisme. Namun mistisisme perlu dibumikan dan membuka dirinya bagi proses healing yang sangat dibutuhkan manusia modern. Inilah spiritualitas sejati. Inilah spiritualitas yang saya bicarakan di sini. Spiritualitas yang universal, inklusif, dan praktis. Temuan-temuan modern juga perlu diintegrasikan di sini, karena akar spiritualitas bukanlah suatu kitab, melainkan semesta itu sendiri. Spiritualitas ini terus berkembang dan membaru mengikuti pemahaman manusia. Kita akan melanjutkan pembahasan dan mengupas lebih dalam lagi tentang spiritualitas dalam video-video selanjutnya. Silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng jika Anda ingin mendapatkan notifikasi apabila saya sudah mengupload video-video terbaru. Terima kasih. Sampai jumpa.